Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita terambil dari Kejadian 35 ayat 1-5 dengan tema Menjadi berkat di dalam Tuhan. Sahabatku, kitab Kejadian 35 adalah cerita perjalanan Yakub dan keluarganya menuju Betel setelah peristiwa di Sichem. Yakub mendapatkan perintah dari Allah untuk kembali ke tempat di mana Allah pertama kali berbicara dengan dia. Penulis kitab Kejadian di dalam tradisi Yahudi dan Kristen meyakini bahwa Musa adalah penulisnya, meskipun ada juga pandangan lain mengenai penulisannya. Ayat 1, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Tafsiran: Allah memberi perintah kepada Yakub untuk pergi ke Betel, tempat di mana Allah menampakkan diri kepadanya sebelumnya. Yakub diperintahkan untuk tinggal di sana dan membangun mezbah sebagai tanda penghargaan kepada Allah karena perlindungannya selama melarikan diri dari saudaranya Esau. Ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Tafsiran: Yakub mengumpulkan keluarganya dan semua orang yang tinggal bersamanya. Ia memerintahkan mereka untuk melepaskan semua allah asing yang mereka punyai dan menghilangkan perhiasan-perhiasan yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Kemudian anting-anting yang dulu dipakai oleh para perempuan dalam konteks penyembahan berhala diubah menjadi hiasan leher untuk anak-anak perempuan Yakub. Ayat 3, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Tafsiran: Yakub memenuhi perintahnya dengan melepaskan semua benda yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Ia mengumpulkan semua allah asing dan perhiasan yang dulu dimiliki keluarganya, kemudian menguburkannya di bawah pohon besar di Shechem. Ayat 5, sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Tafsiran: Yakub dan keluarganya tiba di Las, yang juga dikenal sebagai Betel, di tanah Kanaan. Mereka tiba dengan selamat di tujuan perjalanan mereka. Salam sejahtera kepada saudara-saudari yang hadir di hadapan Tuhan pada hari ini. Hari ini, saya ingin berbicara tentang bagaimana kita dapat merasakan dan mengalami menjadi berkat yang luar biasa melalui hubungan kita dengan Tuhan. Sahabatku, kita seringkali terjebak dalam rutinitas hidup sehari-hari, menghadapi tantangan dan kesulitan yang membuat kita merasa lelah dan terbebani. Namun, dalam firman Tuhan, kita diberikan janji-janji yang luar biasa tentang berkat dan pengharapan. Sebab dalam Yeremia 29 ayat 11 Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Mengapa kita harus mencari berkat di dalam Tuhan? Pertama, berkat dari Tuhan memiliki kelebihan yang jauh melebihi apapun yang dunia tawarkan. Berkat Tuhan membawa kedamaian yang melebihi pengertian manusia dan sukacita yang tak tergoyahkan oleh situasi apapun. Kedua, ketika kita berusaha mengenal Tuhan lebih dalam dan mengikuti kehendak-Nya, kita akan merasakan hadirat-Nya yang mengubah hidup kita. Mazmur 16 ayat 11 tertulis, "Engkau memperlihatkan aku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu nikmat selama-lamanya." Bagaimana kita dapat mengalami menjadi berkat ini? Pertama, kita perlu memiliki iman yang kokoh. Iman akan membawa kita mendekat kepada Tuhan dan memungkinkannya untuk bekerja dalam hidup kita. Kedua, kita perlu hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8, Tuhan berfirman, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Saudara-saudari,
mari kita memilih untuk hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, mencari kehendak-Nya dalam segala hal, dan mempercayai bahwa Dia adalah sumber segala berkat. Dengan iman yang teguh dan ketaatan yang tulus, kita akan merasakan menjadi berkat yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan. Kitab Kejadian, pasal 35 ayat 1 hingga 5, yang mengajak kita untuk menjadi berkat di dalam Tuhan. Saat ini, mari kita memahami beberapa aspek penting dari teks ini yang dapat membantu kita tumbuh dan menjadi berkat di dalam Tuhan. Di dalam hidupnya, Yakub berserah betul kepada Allah. Bahkan ketika dia mengalami berbagai kesesakan karena harus menjalani hidup sebagai pelarian, Yakub tetap mengikuti perintah Allah. Yakub harus berlari menghindar dari kejaran kakaknya. Kemudian juga harus berlari dari kejaran mertuanya. Yakub tentu merasakan kegundahan dan kekhawatiran akan terjadinya hal yang buruk. Tetapi Yakub tetap percaya dan mengikuti perintah Allah, sehingga dapat melewati semua permasalahannya dan kembali menjalin hubungan baik dengan kakak dan juga mertuanya. Yakub merasakan betul penyertaan Allah, bahwa Allah menjawab doa-doanya. Oleh karena itu, ketika Allah meminta Yakub untuk pergi ke Betel dan membuat mezbah di sana, Yakub pun pergi untuk mengucapkan syukur dan menjawab utusan Allah kepadanya. Bagaimanakah dengan hidup kita? Apakah kita sungguh mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan sehingga kita berani menyandarkan seluruh hidup kita kepadanya tanpa filter apapun? Tema kita berkata, menjadi berkat di dalam Tuhan. Pertama, berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita alirkan juga ke orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa kita diberkati bukan cuma sekedar agar kita merasa lebih baik, bukan cuma sekedar agar kita lebih bahagia dan lebih nyaman. Sama halnya dengan Yakub, ketika diberkati Tuhan, maka dia juga menyuruh keluarganya dan pengikutnya untuk menanggalkan segala dewa berhala agar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kedua, ketika kita memberkati orang lain, Tuhan akan memelihara hidup kita. Prinsip kedua dari berkat Tuhan adalah apabila kita menaruh perhatian penuh untuk memberkati atau menolong orang lain, maka Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan kita. Ketiga, ketika kita memberkati orang lain, maka kita diberkati kembali. Semakin banyak kita memberkati orang lain, semakin banyak kita menolong orang lain, semakin banyak pula Tuhan akan memberkati hidup kita. Prinsip berkat Tuhan keempat adalah semakin banyak kita diberikan, semakin banyak kita dipercayakan, maka sesungguhnya semakin besar tanggung jawab yang dituntut oleh Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan semua pemberian Tuhan. Kita harus mengerti bahwa jika kita telah diberkati lebih banyak daripada orang lain di sekitar kita, hal itu berarti bahwa Tuhan punya tujuan agar kita peduli dan memperhatikan orang lain. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Karena itu, jadilah menjadi berkat yang memberkati orang lain. Amin.